Yemen. We are considered all the crew as Yemeni people. Komandan Angkatan Laut Gerakan Ansarullah Yaman mengunjungi kapal Galaxy Leader milik Israel yang berhasil disita beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, ia bertemu dan berjabat tangan dengan para awak kapal Galaxy Leader. Terlihat dari video yang tersebar di X, Ansarullah menemui awak kapal tersebut dan berbincang-bincang. Sang komandan terlihat berjabat tangan dengan para kru dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan diperlakukan sebagai tamu. Ansarullah bahkan meminta mereka tak segan untuk mengatakan kebutuhan apapun yang mereka butuhkan. Perwakilan Houthi telah menjamin bahwa mereka tidak akan dirugikan selama berada di kapal tersebut. Sebagaimana diketahui, Houthi Yaman berhasil membajak kapal Galaxy Leader yang dioperasikan oleh Raykar Carriers yang berbasis di Pulau Man. Mereka telah berjanji untuk menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel sebagai pembalasan atas operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Kelompok tersebut mengulangi ancaman ini pada Rabu 22 November kemarin. Diketahui 17 anggota kru Galaxy Leader yang tertangkap merupakan orang Filipina dan Departemen Pekerja Migran Filipina. 8 sisanya adalah warga negara Bulgaria, Rumania, Ukraina, dan Meksiko. Tidak ada warga negara Israel yang berada di dalamnya. Israel dan Hamas dikabarkan sepakat soal adanya pertukaran sandera dan gencatan senjata selama 4 hari. Namun Direktur Keamanan Nasional Israel mengatakan bahwa sandera tidak akan dibebaskan sebelum hari Jumat 24 November besok. Adapun jumlah sandera Hamas yang berada di Gaza diperkirakan sekitar 240 orang. 240 sandera Hamas yang ditahan di Gaza sejak 7 Oktober itu mencakup warga sipil dan tentara IDF. Tampang tentara IDF yang menjadi tahanan Hamas turut beredar di X. Sementara Israel sendiri merilis 40 tampang sandera Hamas yang sebagian besar merupakan anak-anak. Sebagaimana diketahui dalam perjanjian pembebasan tahanan, 50 sandera akan dibebaskan dan terbagi dalam beberapa kelompok. Pembebasan ini akan diikuti dengan adanya gencatan senjata selama 4 hari. Namun perjanjian ini ditunda hingga besok Jumat. Hal ini disampaikan oleh seorang pejabat Israel yang tidak mau disebutkan namanya pada Rabu 22 November malam. Ia menjelaskan kepada wartawan mengenai penundaan tersebut dengan mengatakan bahwa bertentangan dengan apa yang dipahami sebelumnya di Yerusalem. Penundaan ini menjadi pukulan bagi keluarga sandera yang ingin segera bertemu dengan anak pasangan atau saudara mereka. Allahu Akbar! Pasukan Brigade Al-Qassam masih terus melakukan pertempuran sengit melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF di jalur Gaza. Kali ini mereka melakukan pertempuran jarak dekat dan berhasil meledakkan tank Merkava. Setelah tank meledak, Al-Qassam berlari sambil berteriak takbir. Dari video yang dirilis, Al-Qassam tampak menargetkan kendaraan Merkava milik Israel dengan 2 rudal RPG dan Yasin 105. Pertempuran itu terjadi di Jalan Mustafa di lingkungan Al-Zaitun. Terlihat dari video tersebut, Al-Qassam berhasil menyerang musuh dari jarak dekat. Tank baja Israel pun langsung meledak begitu dahsyat. Seusai meledak, Al-Qassam langsung berlari sambil berteriak takbir. Dalam waktu yang sama, Brigade Mujahidin mengumumkan bahwa mereka berhasil menargetkan kumpulan pasukan pendudukan yang tengah bersantai. Sniper Hamas menembak musuh di sebelah barat lingkungan Sheikh Radwan dengan mortir kaliber menengah. Terlihat kendaraan dan pasukan IDF langsung kosong di berondong peluru. Perlawanan pasukan Brigade Al-Qassam menghabisi satu persatu tentara IDF masih terus berlangsung. Dalam serangan terakhir, mereka berhasil menyerang tentara IDF yang sedang berkumpul dalam jarak dekat. Sebelum terjadi ledakan dahsyat, Al-Qassam tampak berjalan mengendap-endap. Tak lama kemudian, mereka mengintip dari sebuah jendela dan melihat ada beberapa tentara IDF yang sedang asik bersantai. 2 pasukan Hamas yang terlihat dari video pun langsung memberi aba-aba untuk meluncurkan serangan. Dalam hitungan detik, tank dan pasukan IDF langsung meledak dahsyat. Dalam pertempuran yang sama, mereka juga melakukan taktis cerdas dalam melawan Israel, di mana mereka meletakkan bom peledak di pintu tank baja Israel yang mengakibatkan ledakan hebat. Selain Brigade Al-Qassam, pasukan Al-Quds juga melakukan perlawanan sengit dengan Israel. Mereka berhasil menghancurkan lusinan tank milik Israel.
ini. Pino. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mendapat serangan udara bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah selama 24 jam terakhir. Setidaknya sebanyak 30 hingga 50 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel Utara yang memicu sirine peringatan. IDF mengatakan pihaknya mendapat serangan rudal dan drone tak berawak dan melakukan penembakan artileri terhadap pasukan rudal anti-tank di Lebanon Selatan dekat Zarait. Serangan itu ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada tadi malam. Namun IDF mengklaim berhasil mencegat drone yang dikirim Hizbullah di Lebanon. Sebagai tanggapan serangan udara Hizbullah, mereka meluncurkan artileri dan rudal ke sumber api. Sirene roket juga terdengar di beberapa komunitas di Galilea Atas dekat perbatasan Lebanon. Peringatan ini diaktifkan di Yiron, Dovef, Baram, Kerem, Ben Zimrah, Dalton, dan kawasan industri Ramat Dalton. Belum ada laporan mengenai cedera atau kerusakan akibat serangan udara Hizbullah, namun menurut perkiraan awal yang dikutip oleh media berbahasa Ibrani, antara 30 dan 50 roket ditembakkan dari Lebanon di Galilea Atas dalam beberapa waktu terakhir. Ini menunjukkan serangan terbesar sejak dimulainya pertempuran di perbatasan utara. Warganet Indonesia dan Malaysia bersatu menyerang akun media sosial tentara Israel. Mereka beramai-ramai membanjiri akun Instagram IDF dengan komentar pedas. Pasalnya, Indonesia dan Malaysia menjadi negara yang sama-sama pro-Palestina. Dalam sebuah unggahan di X terlihat pernyataan tertulis yang menyiratkan dukungan warganet Indonesia dan Malaysia untuk bersatu melawan Zionis. Serangan yang dilakukan di media sosial ini terbukti ampuh melemahkan mental tentara IDF. Tentara IDF mengaku stres karena akun media sosial mereka digeruduk warganet. Mereka tak kuat menghadapi cacian dan makian yang dilontarkan oleh warganet. Bahkan beberapa nomor WhatsApp tentara IDF juga berhasil disebarkan. Alhasil mereka langsung mengunci akun Instagram agar tak terusik dengan komentar negatif. Namun akun mereka berhasil dihack oleh warganet. Tentara IDF kemudian mengancam akan melaporkan kejadian ini ke pihak polisi. Namun hal tersebut tak lantas membuat nyali warganet Indonesia dan Malaysia menciut. Adapun serangan netizen ini pertama kali diinisiasi oleh akun X @Gracechinov. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun X Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirine peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya.
Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun, juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Presiden Iran mengaku siap kapanpun menghadapi serangan Israel. Dia mengatakan agresi Israel di Gaza akan semakin membuat kerugian dan kekalahan yang tak bisa dihindari. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Iran Ibrahim Raisi pada Rabu 22 November kemarin. Raisi mengatakan bahwa Zionis sebenarnya telah gagal mencapai tujuan dalam perang yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Buktinya adalah dengan menyetujui kesepakatan gencatan senjata selama 4 hari yang akan dilakukan pada Jumat 24 November besok. Sebab sebelumnya Perdana Menteri Netanyahu mengklaim tak akan mundur apapun yang terjadi. Lebih lanjut, Raisi juga mengatakan apa yang dilakukan Zionis semakin menunjukkan bahwa mereka semakin putus asa dalam menghadapi perlawanan Palestina. Presiden Iran menggambarkan operasi Banjir Al-Aqsa sebagai benteng pertahanan yang sah dan kuat. Kekuatan operasi Banjir Al-Aqsa ini terbukti berhasil menumpas musuh satu persatu. Pasukan, kendaraan, dan drone milik Zionis semakin sekarat, namun mereka layak mendapatkan itu sebagai pembalasan atas kematian 14.500 warga Palestina yang tewas sejak 7 Oktober 2023, di mana mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan. Tentu hal ini tak bisa dimaafkan karena belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Big signs here that say this guy believes in Hamas. Do you want to buy something? No, I don't. Seorang mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional Pemerintah Obama, Stuart Seldowich, viral selesai kepergok menghina penjual makanan halal di New York yang menyebut pedagang itu sebagai teroris dengan kata-kata makian. Setelah video tersebut viral, kini ia ditangkap. Dalam video yang beredar terlihat jelas wajah kesal Seldowich yang memaki pedagang makanan di New York. Muhammad Atia, pedagang kaki lima yang saat itu berada di lokasi, tak menyangka eks-penasihat Obama itu akan mengeluarkan kata-kata kasar yang menghina umat muslim. Muhammad mengaku tak bisa berbahasa Inggris dengan baik, sehingga ia tak bisa membalas perkataan Seldowich dan memintanya pergi secara baik-baik. Namun Seldowich justru menghinanya karena hanya bisa berbahasa Arab dan mengatakan pembunuhan ribuan anak-anak di Gaza tidaklah cukup. Anggota Dewan Kota New York, Julie Menin pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan menulis tweet pada hari Selasa 22 November. Isi cuitan di X-nya menggambarkan apa yang dilakukan Seldowich termasuk ujaran kebencian dan pelecehan. Setelah kejadian itu, Seldowich pun ditahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.